menempuh jalur yang selamat, menempuh jalur yang benar. Mayoritas umat Muhammad akan menempuh jalur yang benar. Berarti yang menempuh jalur yang benar itu adalah yang paling banyak. Maka ikuti yang paling banyak. Di Indonesia yang paling akeh NU. Pengkhianat negara, pengkhianat rakyat kamu Jokowi. Karena kan Allah Jalla wa'ala sedang menghinakan para pengkhianat. Nenek komunis menghina. Jokowi itu tidak perlu dihina, karena di mata rakyat Indonesia dia telah terhina dan dihina. Laknat sama Allah. Tapi sebaliknya, kalau ternyata Ansor yang mengadu domba, Banser yang munafik, rezim yang zalim, ulama yang bejat, ulama yang buruk, ulama yang busuk. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Generasi yang bisa dipertanggungjawabkan perilaku keberagamaannya itu adalah generasi salaf. Nah, Kanjeng Rasul ngendika kurun terbaik itu ya sahabat, tabiin, tabiin. Nyolot mengguri, nyolot elek gitu loh ya. Nyolot mengguri, nyolot elek. Walek dhewe zamane awake dhewe. Walek dhewe. Tapi engko enek sing luwih elek meneh zamane anake dhewe. Ya. Bukan masalah teknologi. Kalau teknologi zaman sahabat HP belum enek, Android urung enek ya. Tapi keimanan dan ketakwaannya. Contohnya banyak itu ya. Di era sahabat orang kakinya terkena panah mau diamputasi nggak kuat karena belum ada pemati rasa. Ya, pas sujud saja nanti sang pencabut. Dicabut gak kroso saking khusyuke salate. Ada sahabat Urwah itu sholat mencrok ini, doro mencrok dia pundake. Saking antenge. Jumane awake dhewe kena panah, salat dicakot nyamuk ngene suwi mentok ya. Ya gedrukne tenan. Jadi wis hayata bi makna bauda, ya adom banget. Zamane awake dhewe karo zamane sahabat. Fa innahum as-sawadul a'dham, mereka lah yang disebut sawadil a'dham. Mayoritas lah sawadil a'dham kira-kira. Wa hum al-muwafiquna ulama al-haramain. Siapa mereka? Yaitu yang cocok dengan ulama-ulama Haramain, Mekah Madinah. Tapi Mekah Madinah zaman dise, orang Mekah Madinah zaman belakangan, karena yang belakang ini ya Wahabi. Kapan haji 2015 itu kan sadurunge kula kan belajar. Saya ingin mempraktekkan ngusap mimbar Rasulullah. Urung sampai demek ngono wis di haram. Lah iki. Wa ulama Al-Azhar As-Syarif, ulama Al-Azhar. Universitas tertua itu Universitas Al-Azhar. Didirikan oleh Bani Fatimiyah Mu'islidinillah tahun 1969. Ada yang itu 970 sampai 972. Ya, ini perpindahan dari Tunisia ke Mesir. Ya, panglimane Jauhar As-Sikili, Sicilia. Ora kok As-Sikili mergo duwe sikil ya. Dulu Fatimiyah, madhabnya Syiah dulunya. Jadi pendirian pertama Bani Fatimiyah Al-Azhar itu adalah mengajarkan Syiah. Beralih ke Ahlus Sunnah ketika dipegang oleh pahlawan Islam dalam perang salib, Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut Mesir. Al-Azhar yang tadinya Syiah diliburkan lama itu 96 tahun di sekolah. Sama libur Covid itu bulan zamannya. Setengah tahun ya, setengah tahun. Itu Al-Azhar itu liburnya meh 1 abad. Jadi ditutup oleh Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian dimasukkan lagi Al-Azhar di zamannya Al-Bundukdari, ya, Baibas Al-Bundukdari dari Mameluk Mesir juga ya. Ulama yang saya sebutkan tadi yaitu ulama Haramain Mekah Madinah di zaman dulu, kemudian ulama Al-Azhar As-Syarif. Nah, mereka adalah ya, golongan ahli kebenaran. Lah nya saiki awake dhewe cara rono yo kangelan. Nyang Mesir ya ora gampang, ngaji nyang Mekah Madinah iso-iso dadi Wahabi.
Ya. Yo golek pondok-pondok sing terjangkau. Kula ten Lirboyo. Jenengan ten ngriki harus disyukuri. Muga-muga termasuk mayoritillahu bi khairon yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki orang baik oleh Allah difahamkan masalah agama. Wong gelem ngaji tondo-tondone dadi wong apik. Wa fihim ulama'u la yumkinu istiqsa'u jami'ihim. Di dalam Sawadil A'dham tadi, di mana digambarkan ulama Mekah, Madinah, kemudian Al-Azhar, itu akan melahirkan ulama-ulama lain yang tidak mungkin dihitung saking akeh. Ya termasuk ulama-ulama yang menyebarkan agama Islam di Indonesia ini. Rantai keilmuan itu runut banget. Mbah Hasim gurunya siapa? Katanya ketika belajar di Mekah, alhamdulillah dia nemoni ulama-ulama Ahlus Sunnah ya. Dan ulama-ulama Indonesia banyak yang menjadi ulama hebat di Mekah. Syekh Nawawi Al-Bantani itu luar biasa. Kalau nggak salah, saya ingat orang Indonesia yang namanya masuk munjid itu 2 ya, Imam Nawawi karo Soekarno. Nama saya Zuhal nggak disebut belas. Kemudian Syekh Dahlan Jampes dan juga yang lain ya. Jadi ulama-ulama yang tergolong Sawadil A'dham tadi telah menyebar ke seluruh dunia termasuk negeri kita ini, dan kita harus bersyukur dene opo Indonesia sing adoh sangka sumber Islam. 10 jam naik pesawat itu Islam bisa datang ke sini, harus kita syukuri. Ma'a intisarihim fil aqtari. Mereka telah menyebar di daerah-daerah, di tempat-tempat yang jauh. Wal afaqi kama la yumkinu ihsa'u nujumis samai. Sama halnya tidak mungkin kita menghitung bintang yang ada di langit. Zaman meguru aja diangger wong, mondok ya aja diangger pondok, milih kiai ya aja sekedar pilih betul. Saiki aneh-aneh soalnya. Termasuk kata-kata ahlu sunnah saiki ya kudu diteliti betul. Ketika konflik di Syria, di Suriah dan sebagainya, ya gaungnya sih ahlu sunnah melawan Syiah. Tapi ahlu sunnah yang mana itu yang perlu dicermati. Sing akeh yang menggembar-gemborkan kata-kata ahlu sunnah di dalam yang konflik-konflik seperti itu biasanya justru dari kalangan Wahabi. Yang menjadi korban justru awake dhewe sing sakjane ahlu sunnah yang sebenarnya. Nanti klaim-klaim gitu yang repot untuk sama dengan tadi salafiyin. Tapi salafi saiki ya Wahabi. Ya, padahal ma'had salaf dan seterusnya ya itu kan trademark kita saja nih. Tapi kemudian wis dipakai orang lain ya. Ini yang repot. Waqat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yujmi'u ummati ala dolalatin. Allah tidak akan mengumpulkan umatku dalam kesesatan. Jadi kok akeh-akehe umat enjeng Rasul panggah menempuh jalur yang selamat, menempuh jalur yang benar. Mayoritas umat Muhammad akan menempuh jalur yang benar. Berarti yang menempuh jalur yang benar itu adalah yang paling banyak. Maka ikuti yang paling banyak. Di Indonesia yang paling akeh NU. Aku kira dulu ya sak donya ki saiki NU, ya gampangane gitu. Ya masih Indonesia NU ya gitu. Waktu sholat renorno madhab. Allah tidak akan mengumpulkan umat Islam, umat enjeng Rasul dalam kesesatan. Jadi sing akeh dhewe panggah selamat. Jadi sing selamat sing akeh iku gampangane ngono ya. Itu saya lihat National Geographic itu ya, Discovery, ternyata yang dikejar serigala itu yang menyendiri. Kejar sampai kena. Ternyata jadi kalau ingin selamat ya ngelompok kepada mayoritas. Ojo malah nyempal. Rawahu At-Tirmidzi, Zada Ibnu Majah, fa idza waqa'a al-ikhtilafu fa 'alaika bisawadil a'dham. Ketika telah terjadi perpecahan seperti hari ini, terus gak karu-karuan kae, fa 'alaika bisawadil a'dham, maka kamu harus memilih yang sawadil a'dham. Penakane kelompok mayoritas ngono wae. Inilah mayoritas di Indonesia ya
Nahdlatul Ulama. Dan itu sekarang tidak di Indonesia saja. Sak donya iki wis enek cabange NU. Bahkan Afghanistan itu mengcopy paste, di copy paste mendirikan Nahdlatul Ulama Afghanistan. Betul-betul berdiri Nahdlatul Ulama Afghanistan. Nanti sampai ada lagu Indonesia biladi, Afghanistan biladi, ya diganti-ganti negara ngono tok wae. Ya Jalal Baton ya.